Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aldo Mulyawan dengan NIM 2311513036. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS Computer Vision, yaitu mengenai sistem face recognition menggunakan metode Local Binary Pattern Histogram atau bisa disebut dengan LBPH. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sistem pengenalan wajah yang mampu mengenali identitas seseorang berdasarkan citra wajah menggunakan algoritma LBPH. Oke, hal yang pertama yang kita lakukan itu tuh adalah melakukan instalasi library, yang dimana kita itu melakukan instalasi library yang dibutuhkan. Library yang utama yang digunakan itu tuh adalah OpenGV versi konsep, karena di dalamnya terdapat modul LBPH Face Recognition. Nah, selain itu kita juga menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, dan library pendukung lainnya. Yang mana bisa kita lihat ini nih proses instalasi package-nya sehingga seluruh library itu dapat digunakan gitu pada tahap yang berikutnya. Lalu pada tahap selanjutnya itu adalah melakukan import library dan melakukan pengecekan LBPH, yang mana seluruh library itu diimpor ke dalam project. Selain melakukan import, pada bagian ini juga dilakukan pengecekan apakah modul LBPH itu berhasil dikenali oleh OpenGV. Ini penting karena apabila modul LBPH-nya tidak tersedia, maka proses trainingnya tidak dapat dijalankan. Nah, bisa kita lihat di sini nih output-nya itu menunjukkan bahwa seluruh library itu tuh berhasil diimport dan fitur LBPH-nya dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi awal yang dimana beberapa konfigurasi yang ditentukan antara lain itu adalah lokasi dataset, folder penyimpanan model, random sheet, ukuran citra, serta parameter lain yang digunakan dalam proses training. Yang dimana bisa kita lihat di sini ini dia menampilkan informasi konfigurasi sehingga dapat dipastikan seluruh folder berhasil dikenali. Nah, selanjutnya bisa kita lihat itu adalah membaca dataset, yang mana ini digunakan untuk membaca dataset wajah. Nah, program akan mencari seluruh folder identitas, kemudian membaca seluruh gambar yang tersedia pada masing-masing folder. Nah, apabila datasetnya masih dalam berbentuk zip, program itu akan mengekstraknya secara otomatis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada validasi dataset. Ketika setelah dataset berhasil dibaca, dia akan melakukan proses validasi. Nah, program akan menghitung jumlah gambar pada setiap identitas untuk memastikan seluruh kelas memiliki data yang cukup. Nah, tahapan ini itu tuh bertujuan untuk menghindari kesalahan ketika proses training. Nah, di sini bisa kita lihat dia menunjukkan seluruh identitas beserta jumlah gambar yang dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu adalah split data training dan testing. Yang mana pada tahap ini dataset itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training ini digunakan untuk melatih model LBPH, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model dalam mengenali wajah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini ini dia menampilkan jumlah data training dan juga data testingnya. Nah, selanjutnya itu adalah deteksi wajah dan pre-processing, yang mana ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting. Program menggunakan hard cascade itu tuh untuk mendeteksi posisi wajah pada setiap gambar. Nah, setelah wajah ditemukan, gambar diubah menjadi grayscale dan di-resize agar seluruh citra memiliki ukuran yang sama. Lalu, pre-processing ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih konsisten sebelum masuk ke proses training. Yang mana bisa kita lihat di sini ini dia menunjukkan bahwa wajah berhasil dideteksi dan dipotong sesuai area wajah. Lalu selanjutnya itu adalah augmentasi ringan, yang mana pada tahap ini kita melakukan augmentasi data. Nah, program membuat variasi gambar seperti kayak perubahan brightness dan rotasi ringan. Yang mana tujuan augmentasi ini adalah untuk menambah variasi data sehingga model menjadi lebih robust terhadap perubahan kondisi wajah. Bisa kita lihat di sini ini dia menunjukkan beberapa hasil augmentasi dari gambar asli. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah membentuk data training, yang mana seluruh gambar hasil preprocessing dan augmentasi dikumpulkan menjadi data training.
Setiap gambar diberikan label sesuai identitas masing-masing sehingga model dapat mempelajari hubungan antara citra dan label. Yang mana bisa kita lihat di sini dia menampilkan jumlah total data training yang berhasil dibentuk. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah contoh dari deteksi wajah. Nah, terlihat bahwa sistemnya mampu menemukan posisi wajah pada gambar asli, kemudian melakukan crop area wajah dan mengubahnya menjadi grayscale. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa Harkescape itu tuh bekerja sangat baik dalam menemukan objek wajah sebelum masuk ke model LBPH. Nah, selanjutnya itu adalah training model LBPH, yang mana pada tahap ini dilakukan proses training menggunakan seluruh data training yang telah diproses sebelumnya. Nah, model LBPH itu tuh mempelajari pola tekstur wajah dari setiap identitas, yang mana ketika trainingnya sudah selesai, nanti model akan menyimpan dua file tersebut, yang mana ini menunjukkan bahwa proses training berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu tuh adalah memuat ulang model, yang mana pada tahap ini model yang telah disimpan dimuat kembali tanpa melakukan training ulang. Nah, bisa dilihat di sini ini dia menunjukkan bahwa jumlah identitas yang tersimpan di dalam model adalah 5 identitas. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah prediksi data testing, yang mana pada tahap ini seluruh data testing itu tuh diprediksi menggunakan model yang telah dilatih. Bisa kita lihat di sini ini pada Marvalo ini dia memiliki confidence gitu, sebesar 34,47 dan dia berhasil dikenali sebagai Marvalo. Nah, sedangkan dengan bernama Chris Evans ini, dia diprediksi sebagai Marvalo dengan confidence-nya 73,96 sehingga terjadi kesalahan klasifikasi. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Marvalo itu identitas yang paling mudah dikenali karena sebagian besar datanya memiliki confidence rendah. Nah, selanjutnya itu adalah pengujian threshold, yang dimana pada tahap ini dilakukan pengujian berbagai nilai threshold untuk menentukan batas penerimaan prediksi. Nah, dari hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa threshold terbaik yang dipilih itu adalah 75 dengan akurasinya sebesar 66,3%. Yang mana jika confidence-nya itu berada di bawah atau sama dengan 75, maka prediksinya itu akan diterima. Nah, lalu ada hasil testing final. Setelah threshold terbaik diperoleh, maka sistem akan melakukan pengujian akhir. Nah, bisa kita lihat hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa prediksi benarnya itu 35 data, prediksi salahnya itu 18 data, serta unknown dan tidak terdeteksinya itu 0 data, yang mana ini menunjukkan bahwa data testing berhasil terdeteksi wajahnya. Namun masih terdapat beberapa kesalahan identifikasi antar identitas. Nah, selanjutnya itu adalah confusion matrix, yang mana tahap ini itu tuh digunakan untuk mengevaluasi performa model secara lebih detail. Nah, bisa kita lihat untuk akurasi keseluruhan yang diperoleh itu tuh adalah 66,04% gitu. Nah, bisa kita lihat juga dari persenan yang di sini bahwa Marvalo itu adalah identitas yang paling mudah dikenali karena seluruh data testingnya itu berhasil dikenali dengan recall 100%. Nah, untuk Chris Evans dan Chris Hemsworth sendiri, yang mana identitasnya paling sering tertukar dengan identitas lain, sehingga recall-nya hanya mencapai 40%. Nah, selanjutnya itu adalah grafik confidence, yang mana pada tahap ini dibuat grafik confidence untuk seluruh data testing, yang mana bisa kita lihat grafiknya itu menunjukkan hubungan antara nilai confidence dengan threshold yang digunakan. Nah, pada garis ini menunjukkan threshold sebesar 75. Sebagian besar data yang berhasil dikenali memiliki confidence di bawah garis threshold. Sedangkan data yang salah klasifikasi memiliki confidence mendekati atau melewati batas tersebut. Dan selanjutnya itu adalah melakukan eksperimen kondisi citra, yang mana pada tahap ini itu tuh digunakan untuk menguji ketahanan model terhadap perubahan kualitas gambar. Yang mana di sini ada 4 kondisi yang diuji, yaitu adalah normal, gelap, blur, dan juga miring. Yang mana pada kondisi normal dan gelap, dia mendapat memprediksi gitu Marvalo dengan confidence-nya sebesar 73,96 dan juga 65,82. Untuk blur sendiri yang diprediksinya itu unknown,
dengan confidence itu sebesar 108,45. Lalu pada kondisi miring, dia dapat memprediksi close advance dengan confidence 72,86, yang mana bisa kita lihat pada kondisi blur memberikan dampak paling besar terhadap performa sistem. Pada kondisi blur nilai confidence-nya meningkat hingga 108 sehingga wajah dianggap tidak dikenali. Pada kondisi miring, sistem masih mampu mengenali wajah dengan benar. Nah, sistem cukup toleran terhadap sudut wajah, tetapi kurang tahan terhadap penurunan kualitas citra akibat blur. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh dari recognition berhasil dan gagal, yang mana kita lihat sistem berhasil mengenali wajah sebagai Mark Ruffalo dengan confidence itu sebesar 34,47. Nah, nilai confidence yang rendah menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan data training sehingga prediksinya sangat akurat. Nah, yang gagal, untuk recognition-nya gagal, wajah sebenarnya adalah Chris Evans, tapi sistem memprediksi sebagai Mark Ruffalo dengan confidence 73,96, yang mana nilai confidence-nya itu yang mendekati threshold, menunjukkan bahwa model masih kesulitan lah membedakan beberapa karakteristik wajah tertentu sehingga terjadi kesalahan klasifikasi. Nah, baik, lalu selanjutnya itu adalah yang terpenting pada kode ini adalah proses training dari model LBPH-nya. Yang mana input dari bagian ini itu adalah hasil pre-processing wajah yang berupa citra Greska berukuran 200 kali 200 pixel gitu, beserta label identitasnya. Nah, untuk kesulitan yang terbesar nih, adalah mendapatkan akurasinya yang stabil. Pada awal pengujiannya itu banyak wajah yang tertukar, terutama antara Chris Evans, Chris Hemsworth, dan juga Robert Downey Jr. Nah, masalah ini bisa mempengaruhi hasil recognition karena menyebabkan banyak prediksi salah. Nah, untuk mengatasinya itu bisa dilakukan processing yang lebih konsisten, menambahkan augmentasi data, dan melakukan pencarian threshold terbaik hingga diperoleh threshold 75 yang menghasilkan akurasi tinggi. Nah, bisa kita lihat pada project ini, keberhasilan dari sistem face recognition itu tidak hanya ditentukan oleh algoritma yang digunakan. Kualitas dataset, preprocessing, deteksi wajah, augmentasi data, dan pemilihan threshold itu tuh memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa akhir sistem. Baik, demikianlah presentasi project dari face recognition dari saya, yang mana ini menggunakan metode LBPH yang telah saya bikin. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.